Salam sejahtera saudara yang kekasih, kembali kita bertemu dan kita akan melanjutkan lagi manusia yang manusia di dalam bagian akibat kejatuhan dan janji Allah. Nah, ini sangat menarik sekali karena ini merupakan satu momentum yang sangat tragis, ironis, menyayat hati, ya. Tetapi sekaligus juga satu kondisi yang sangat menyenangkan, menggairahkan. Mengapa? Karena bagaimana kita belajar melihat cinta, kasih, dan keselamatan telah dikerjakan jauh sebelum manusia mampu untuk memikirkannya. Kejadian pasal 3 ayat 15. Kejadian pasal 3 ayat 15 saya akan bacakan untuk kita bersama-sama. 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, saudara yang kekasih, di dalam bagian inilah sebetulnya nyata sekali bagaimana satu rencana agung Allah dinyatakan, yaitu keselamatan atas hidup manusia. Nah, yang menjadi menarik adalah rencana agung ini dinyatakan bagaimana. Kita melihat bagaimana dikatakan keturunan dari perempuan ini. Ini membicarakan keturunan dari manusia yang kemudian masuk di dalam garis Yehuda. Lalu muncullah Yesus Kristus Mesias Agung yang datang ke dalam dunia melalui perawan atau anak darah Maria. Dan juga bagaimana iblis itu terus menerus di dalam keturunan ular yang dikatakan terus mengecoh, terus mengacaukan, dan akhirnya ia berhasil dikatakan meremukkan tumit anak manusia. Tetapi anak manusia itu berhasil meremukkan kepala ular itu. Itulah puncak di mana salib itu terjadi. Sekilas kita melihat sepertinya Yesus kalah, bukan? Tetapi sesungguhnya lah ia hanya diremukkan tumit kakinya. Tetapi dia mengalami kemenangan yang sangat luar biasa. Karena bangkit daripada kematian. Menang atas dosa. Dia meremukkan kepala ular itu. Nah, apa yang sudah terjadi di masa kita di sini, bersama dengan kita di sini, menjadi sesuatu fakta yang tidak terbantah. Bagaimana cinta kasih Allah dinyatakan dalam hidup manusia. Seluruhnya menjadi aktual, seluruhnya menjadi tampak nyata, seluruhnya menjadi sangat luar biasa indah. Oleh karena itulah keselamatan yang sangat bernilai tinggi itu kita syukuri dalam hidup kita. Lebih dari apapun yang kita bisa pikirkan, lebih dari apapun yang bisa kita bayangkan, lebih dari apapun yang bisa kita katakan, itulah keselamatan. Dengan nilai yang sangat luar biasa itu. Dengan nilai gegap gempita yang mendatangkan kesukaan yang tak terkira itu. Itulah keselamatan itu. Oleh karena itu sangat menarik sekali bahwa keselamatan atau berita Injil itu dikumandangkan justru di dalam kondisi ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Sehingga di dalam ayat sebelumnya bagaimana kemudian Tuhan marah kepada manusia. Ya. Akan apa yang telah mereka kerjakan. Tuhan marah terhadap manusia untuk perlawanan dan ketidaktaatan. Tetapi di dalam kemarahan atau murka yang berapi-api itu, kita melihat bagaimana Tuhan adalah Tuhan yang tak kehilangan kendali. Dia tidak gelap mata hanya karena marah. Karena dia Tuhan, dia bukan manusia yang tak mampu mengendalikan emosi, melululantakkan sekitarnya, menyalahkan sekitarnya ketika dia marah. Tuhan adalah Tuhan, bukan Tuhan yang pendendam. Tuhan adalah Tuhan, memang menghukum, tapi cinta kasih pun ada di dalam dirinya. Memang murka, tetapi pengampunan pun mengikutinya. Maka saudara yang kekasih, ketika puncak kegagalan hidup manusia jatuh ke dalam dosa, yang mengakibatkan manusia kehilangan privilege-nya sebagai manusia, yang mengakibatkan manusia kehilangan nuansa kebahagiaannya sebagai manusia, yang membuat manusia itu kehilangan hubungan atau relasi yang manis antara dia dengan dirinya, dia dengan lingkungannya, dia dengan Allahnya, dan dia dengan alam semesta di mana dia tinggal. Sekarang di tengah-tengah kehilangan itu muncul pengharapan yang sangat luar biasa. Sekarang di tengah-tengah kehilangan dan murka Allah itu muncul pengharapan yang tak terbilang. Sungguh luar biasa kasih Allah. Kasih yang dinyatakan ketika manusia belum meminta. Kasih yang dinyatakan ketika manusia belum memikirkannya.
Kasih yang dinyatakan mendahului kesadaran manusia akan kebutuhan akan kasih itu sendiri. Kasih yang diberikan, yang mendahului kesadaran manusia akan kebutuhan kasih itu. Allah sudah memberikannya, saudaraku yang kekasih. Ketika manusianya terpuruk, terbengong-bengong dengan dosa yang dibikin dan akibat yang datang, Allah sudah menyatakannya. Bukankah ini luar biasa? Bukankah ini sebuah kebanggaan yang sangat hebat di dalam kehidupan kekristenan? Tetapi sayang sekali, tak banyak kita menjelajah untuk menemukan kesejatian cinta kasih. Tak banyak kita menjelajah untuk menemukan momentum pemberian itu. Sehingga akhirnya kita seringkali kurang menghargai makna pengampunan yang dikerjakan Tuhan. Penebusan dosa dengan darah yang tertumpah. Kita tak lagi mampu bagaimana menikmati kasih di balik segala apa yang sudah dilakukannya. Kasih yang melampaui akal dan pikiran. Kasih yang melampaui segala logika yang kita miliki. Kasih yang unlimited itu. Nah, oleh karena itu menarik sekali saudara yang kekasih. Nah, jadi di dalam bagian-bagian seperti ini, di tengah-tengah kesempatan ini, mari kita melihat. Janji Allah pertama kali akan keselamatan dinyatakan. Bukan karena manusia menyadari dosa, lalu berkata, Tuhan ampuni aku. Tidak. Inilah momentumnya. Justru janji Allah itu dinyatakan bersamaan dengan penghukuman yang diberikannya kepada manusia. Karena kesalahan yang sudah dibuat oleh manusia itu. Maka janji dan hukuman datang bersamaan. Itu orang suka menyebutnya berkat dan kasih. Tak bisa diabaikan dalam keadilan Allah. Allah yang adil akan memberkati, tetapi Allah yang adil juga akan menghukum. Ia memberkati orang yang taat, ia menghukum orang yang salah. Itu tuntutan keadilan yang harus dipenuhi. Bagaimana Allah menetapkannya menjadi sebuah keputusan. Dan keadilan itu diwarnai oleh kesucian yang tak terhindarkan. Maka kesucian Allah mewujudkan keadilan. Keadilan mendatangkan dua titik. Penghukuman dan pengampunan. Tetapi menjadi lebih hebat lagi adalah penghukuman diberikan ketika manusia itu didapati bersalah. Tetapi pengampunan diberikan ketika manusia itu belum menyadari apa yang dilakukannya dan akibat yang didapatnya. Bukankah ini sebuah paradoks yang sangat luar biasa di dalam tindakan Allah yang menghukum dan mengampuni? Sebuah tindakan yang luar biasa yang Allah kerjakan bagi umat manusia. Sehingga saudara pengharapan janji evangelikal atau evangelikal itu kabar gembira itu, kabar sukacita itu, Injil itu. Jangan terlambat saudara pikir sudah berkumandangnya itu hanya di Bukit Golgota. Nun jauh di sana sebelum Bukit Golgota tiba. Nun jauh di sana sebelum Yesus menyatakan diri menjadi anak manusia melalui anak darah Maria. Nun jauh di sana. Ketika manusia dalam keberdosaan dan belum menyadari apa akibat yang akan ditanggungnya. Nun jauh di sana. Dia sudah menyatakan janjinya untuk menyelamatkan manusia. Itu sebab seharusnya manusia mampu mensyukuri apa yang Allah kerjakan dengan rasa syukur yang tak henti. Yaitu dengan memberikan seluruh diri menjadi sebuah pengabdian yang aktual di dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi sayang sekali bukan? Manusia justru kehilangan jati dirinya. Dan akhirnya tak mampu menghargai dirinya. Karena itulah. Kalau saudara berkata saudara sudah menerima Tuhan Yesus. Karena itulah. Kalau saudara berkata saudara telah menerima janji Allah. Maka seharusnya hidup kita berpadanan kepada Injil itu. Menjadi seperti apa yang dikehendakinya. Marilah saudara kita menyadari betul-betul. Akan nilai daripada janji itu. Nah kita akan membuat sedikit perhitungan saudara. Alkitab mengatakan ada 3 orang berhutang. 1.000, 10.000, 100.000. Kalau 3 orang ini sama-sama dihapuskan hutangnya. Siapa yang paling bahagia? Kita semua akan sepakat setuju untuk mengatakan yang 100.000. Pasti. Yang 100.000 akan bahagia setengah mati. Karena nyaris tak mungkin dia melunasi hutangnya. Yang 1.000 saja bahagia. 10.000 bahagia. Apalagi yang 100.000. Dia akan bahagia luar biasa. Dia akan bahagia luar biasa dan dia akan berterima kasih setengah mati kepada yang menghapuskan dosanya. Yang 10.000 agak terima kasih tapi tidak seperti yang 100.000.
Yang 1000 ya terima kasih. Tapi mungkin dia bilang, ya terima kasih 1000 dihapuskan. Ya tapi kalau nggak dihapuskan saya juga kira-kira bisa bayarlah gitu ya. Tetapi 100.000 sudah merasa tak mungkin lagi untuk melunasinya. Sehingga penghapusan utang itu sangat membahagiakan dia. Saudara-saudara, ini step pertama yang perlu kita pikiri sama-sama untuk memahami janji Allah. Ketika kita menyadari keberdosaan kita, apa yang kita pikir? Apakah kita berkata, saya mah dulu baiklah. Cinta kasih Tuhan yang gak seberapa lah. Ya, karena saya memang udah baik sih dasarnya. Saya ini mau aktivis lah. Saya ini, suka itu, suka kasih ini, kasih itulah. Dan Maka kita merasa kita hebat, kita luar biasa. Kita merasa kita jago, kita hebat, kita perkasa. Maka kita merasa, kecil dosaku. Sehingga ketika Tuhan mengampuni, kita berasa diampuni dari sedikit kesalahan. Kita tidak akan mampu merasakan kita diampuni dari banyak kesalahan. Akibatnya, sudah barang tentu kita tidak mampu menghargai pengampunan itu. Kita tidak mampu lagi menghargai janji itu. Ketidaktahuan kita akan kasih yang dinyatakan jauh ketika masih manusia berdosa. Mengakibatkan ketidakmampuan kita menghargai janji itu sendiri. Berkat Injil itu. Sehingga kabar sukacita itu seringkali tidak lagi menjadi kabar sukacita yang penuh dengan gegap gempita. Dia menjadi kabar sukacita, sukacitalah karena lain dari yang lain. Itu saja. Tetapi tidak ada sesuatu nilai plus atau yang terlalu luar biasa pada janji itu. Bukankah ini sangat menyedihkan? Tetapi itulah sikap dan perilaku banyak anak manusia di dalam kehidupan ini. Mengakibatkan berbagai kesalahan yang sangat menyedihkan. Kita tak seharusnya kita memainkan peran seperti itu. Kita tak seharusnya kita terjebak di situ. Kita sudah seharusnya kita mampu untuk menemukan keberdosaan yang paling dalam dari hidup kita. Maka pertama saya pikir saudara kita perlu duduk diam dulu. Kesadaran akan keberdosaan akan membuat kita mampu menghargai janji Allah. Dan kesadaran kita akan keberdosaan yang paling dalam itu akan menolong kita untuk menemukan kepuasan hidup ini. Kita seringkali bersungut-sungut atas hidup kurang ini, kurang itu. Mana janji Allah? Mana janji Allah? Wow, banyak sekali orang mengklaim dengan kepongahan yang luar biasa. Seakan-akan Allah itu Allah yang tuli, yang tidak tahu apa yang harus dilakukan. Maafkan saya. Ya Allah mendengar dan dia tahu apa yang harus dikerjakan. Itu sebab ketika engkau berteriak-teriak dalam dirimu, dalam hidupmu, dia tahu. Tetapi orang berteriak hanyalah orang-orang yang seringkali tidak menyadari akan pengampunan Allah yang besar itu. Sebetulnya tak ada yang bisa menggelisahkan kita. Tak dosa, tak akibat dosa, tidak sakit penyakit, tidak kemiskinan. Tidak ada yang bisa menyusahkan kita. Ancaman dosa itu menjadi kecil bagi kita. Setan itu bukan apa-apa. Sakit penyakit kah? Kemiskinan kah? Bukan apa-apa. Kenapa? Lah, uang dari dosa yang begitu berat saja kita dilepaskan kok. Dosa yang membinasakan kita diselamatkan. Bahkan kita mempunyai kehidupan. Lah, kok situ habis-habisan terperangkap dalam kekecewaan mendalam. Hanya karena kegagalan pekerjaan. Hanya karena sakit. Lalu di mana iman kita? Apa nilai keselamatan? Bagi saya banyak sekali orang hanya ribut soal sembuh, hanya ribut soal kaya. Tapi tak pernah tahu lagi bersyukur soal keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan. Seakan-akan Tuhan itu hanya Tuhan karena dia menyembuhkan. Seakan-akan Tuhan itu hanya Tuhan karena dia memberi kekayaan. Waduh, kalau orang Kristen model begini mah, waduh, keluar sana dukun banyak yang begitu-begituan. Allah mampu menyembuhkanmu, bahkan membangkitkanmu dari kematian. Dan jikalau dia mau kerjakan itu terjadi pada dirimu. Kau pun tumpang tangan bisa sembuh dirimu. Tapi persoalan pertama yang perlu kita pikirkan adalah keselamatan yang sudah dikerjakannya. Hargai itu. Janji yang sudah dikerjakannya dan jauh di sana di Taman Eden. Ketika bapak moyang kita, bapaknya manusia yang bernama Adam dan Hawa itu sudah berbuat kesalahan dan dosa. Yang secara representasi mewakili seluruh kita umat manusia berdosa. Di sana janji sudah dikumandangkan. Harapan sudah diceritakan. Bukankah seharusnya kita bersyukur kepada dia? Yang memikirkan kita sebelum kita sendiri berpikir tentang diri kita.
Oleh karena itulah saudara yang kekasih, belajar menghitung dosamu. Dosa kita yang ditebus ini bukanlah dosa yang sedikit. Yang kalau nggak ditebus juga nggak apa-apa. Dosa kita yang ditebusnya itu adalah satu dosa yang limpah yang mematikan kita. Tetapi diberikannya kita kehidupan oleh kemurahan yang luar biasa. Karena itu belajarlah menghargai kasih-Nya. Yang melewati apa yang bisa kita pikirkan, kita bayangkan itu. Dengan hidup mensyukuri anugerah-Nya, melakukan apa yang dikehendakinya. Artinya, kejatuhan kepada dalam dosa. Pada saat yang bersamaan ada pengharapan yang luar biasa yang Allah berikan. Artinya lagi, seharusnya akibat kejatuhan itu tak berlarut-larut menghancurkan hidup manusia. Kalau manusia itu bersegera untuk takut kepada Tuhan dan hidup takut kepada perintah-perintah Tuhan. Tetapi sayangnya, nurani mereka dipimpin, Taurat diberikan, bahkan akhirnya Injil pada era kita. Berapa banyak orang Kristen yang hidup takut akan Tuhan? Kalau saudara tak takut akan Tuhan, camkan baik-baik. Jangan pernah bermimpi hidupmu akan menemukan kebahagiaan. Karena kebahagiaan hanya ada akan takut akan Allah. Kalau kau mengalami kesusahan, kepahitan, kegetiran, mencekam, menghabiskan hidupmu, saya berkata, jangan pernah kau gentar dan takut dalam hidupmu. Kalau Ia menyelamatkan engkau, apakah lagi? Meloloskan kita, melepaskan kita dari kesulitan-kesulitan hidup ini. Betapa mudahnya bagi Dia. Oleh karena itu syukurilah pengampunan yang diberikannya. Bangunlah saudaraku dari berbagai kesulitan yang kau hadapi. Jangan pernah berkata, sudah sekian lama saya berdoa Pak, tapi Tuhan tak menjawab. Oh, nanti dulu. Bukan itu ceritanya. Bukan itu kisahnya. Tetapi bagaimana yang paling penting di dalam hidup kita, kita melakukan apa yang Tuhan ajarkan. Itulah pengharapannya. Karena itu, kerjakan itu. Dia sudah memberikan. Jadi sebetulnya, ngotot minta apa yang kita inginkan itu memalukan. Seakan-akan Tuhan itu tidak bisa melakukan. Tapi ada pula orang berargumen, itulah tandanya doa yang bertalu-talu. No, doa yang bertalu-talu adalah doa ketekunan. Yang dinaikkan dengan penuh pengharapan. Bukan doa yang diulang-ulang. Karena Tuhan sendiri tidak suka doa yang diulang-ulang, doa yang bertele-tele. Seperti orang tidak beriman saja kan begitu. Betul sekali. Maka iman itu muncul dari kesadaran keselamatan yang diberikan Tuhan. Penghargaan terhadap anugerah keselamatan mengaplikasikan tindakan dalam kehidupan yang aktual. Itu loh. Waduh. Betapa menyenangkannya, betapa menggairahkannya ikut Tuhan itu. Bangunlah. Dari kesesakanmu, dari kemarahanmu kepada Tuhan. Jangan lagi mengeluarkan sumpah serapah, kejengkelan kepada Tuhan. Nggak pada tempatnya itu. Kalau memang sungguh kau orang sudah diselamatkan, entahlah. Kalau memang kau belum diselamatkan. Tapi jika kau memang orang-orang sudah diselamatkan, pegang janji Tuhan, berjalan pada jalannya. Maka kau akan kuat, tersenyum melewati masa-masa yang sulit. Kau akan kuat tersenyum melewati masa-masa krisis, bahkan sakit penyakit yang kau alami. Kau akan tersenyum melewati masa-masa krisis, penipisan dompetmu. Kau akan tersenyum menghadapi kepahitan, kegetiran hidup. Bukan karena kau hebat dan kuat, tapi karena Tuhan memampukanmu. Dan kau mampu karena oleh pertolongan Roh Kudus. Pertolongan Roh Kudus yang membawa kau pada kesadaran betapa kita najis dan sudah ditebusnya. Artinya, hari-hari hidup kita akan dipeliharanya, bukan? Karena itu percayalah pada Tuhan dan jangan lari dari janji itu. Pegang janji itu dengan hidup takut akan Dia. Bukan mengumbar hawa nafsu. Biarlah kiranya nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Supaya kita boleh menjadi manusia-manusia Kristen yang tangguh dan bermutu. Bukankah begitu saudaraku? Selamat berjuang jadi orang bermutu. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih kepada Tuhan yang menolong kami dalam perenungan kami. Mampukan kami bukan saja merenung, tapi menemukan kesejatian untuk hidup takut akan Tuhan. Karena itu tolonglah pimpin kami dalam kasih-Mu ya Bapa. Mampukan kami dalam cinta-Mu. Sehingga kami hidup seperti apa yang Tuhan mau. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Tuntun pimpin dalam cinta kasih-Mu. Kiranya program ini sungguh boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami hidup. Kami naikkan doa kami. Terpujilah Tuhan. Amin.